Puji syukur kepada Allah Sang Pemberi kehidupan. Pagi ini kita masih menghirup udara hari yang baru. Selamat pagi saudaraku yang baik. Pagi ini kita ingin memetik hikmat dari firman Tuhan. Kitab Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudaraku, setiap orang punya kelebihan. Allah memberikan tiap manusia dengan talenta masing-masing. Dalam satu keluarga, ada talentanya yang sama, namun tidak sedikit yang berbeda. Ada sebuah keluarga yang saya kenal, semuanya pintar menyanyi dan merdu. Namun, masing-masing pun punya kelebihan lain yang berbeda satu sama lain. Bagaimanapun, kebanyakan tiap orang memiliki kelebihan khas masing-masing. Ada yang unggul di bidang olahraga, ada juga di bidang berniaga, atau ada yang supel membangun komunikasi dengan orang lain. Dalam satu keluarga, beragam talenta dapat ditemukan. Saudara, manakala kelebihan dimaknai keliru, maka efeknya bukan membawa kebersamaan dan kebanggaan. Justru malah menimbulkan perpecahan di antara kakak dan adik di sebuah keluarga. Firman Tuhan memberi contoh konkret. Keluarga Yakub mengalami kepahitan mendalam berkenaan dengan kelebihan salah satu putranya bernama Yusuf. Di mata ayahnya, Yusuf di atas saudara-saudaranya yang lain. Memang ia punya banyak kelebihan. Ia dilahirkan di masa tua Yakub. Wajahnya tampan. Selain itu, Yusuf punya kelebihan sebagai visioner. Artinya, tahu tentang masa depan. Melalui mimpinya, ia menyampaikan bahwa ia kelak akan punya posisi penting di masa depan. Hal ini menjadikan sosok Yusuf diistimewakan ayahnya ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Jubah milik Yusuf saja lebih baik daripada yang lain. Melihat itu, saudara-saudara Yusuf bukannya bangga dan senang. Justru sebaliknya. Mereka menunjukkan ketidaksukaan. Perlakuan istimewa Yakub atas Yusuf dan kelebihan yang ada pada Yusuf malah melahirkan kecemburuan. Mereka bukannya bangga, malah merancang hal jahat atas Yusuf. Saudaraku, drama keluarga terjadi lantaran keliru memaknai talenta. Karena ada perlakuan yang berbeda, maka melahirkan rasa iri dan disertai kecemburuan. Keluarga akhirnya menuai perpecahan. Hubungan antar saudara kehilangan keutuhannya. Klimaksnya,
Mereka merancang hal jahat, pembunuhan. Ya, bagaimana melenyapkan Yusuf dari dunia ini? Orang bisa bilang, "Oh Tuhan, setega itu. Masa sama saudara sendiri sampai sejauh itu?" Mereka tidak ada lagi punya rasa cinta dan belas kasihan. Padahal Yusuf itu saudara sendiri. Punya ayah yang sama, tinggal di bawah atap rumah yang sama, makan dari masakan dapur yang sama. Itu semua dilupakan ketika kebencian sudah sampai ke ubun-ubun. Bacaan firman Tuhan di atas merupakan perubahan skenario. Semula saudara-saudara Yusuf hendak membunuhnya dengan membuang ke sumur. Mereka berubah pikiran. Akhirnya menjual Yusuf sebagai budak seharga 20 sikal perak. Bagi mereka, dua keuntungan dipetik dari perubahan skenario ini. Pertama, sosok Yusuf tidak ada lagi di depan mata mereka. Ganjalan hati mereka selama ini sudah lepas. Mereka lega. Kedua, mereka meraup keuntungan ekonomis, dapat uang. Saudaraku, relasi antar saudara pecah. Yusuf berhasil disingkirkan dari rumah. Itu berarti malapetaka dimulai. Sukacita di mata saudara-saudara Yusuf, kepedihan pada pihak ayah mereka. Sejak itu sang ayah Yakub kehilangan semangat hidup, sedih dan terpuruk berkepanjangan. Pancaran kegembiraan di hati Yakub menjadi pudar. Seorang ayah menjalani hari-hari panjangnya dengan rasa kehilangan tak tersembuhkan. Dari sini, saudara, kita memetik hikmat. Bagaimana kelebihan harus dikelola dengan benar, agar tidak berubah menjadi malapetaka. Kelebihan di antara saudara jangan diperlakukan berbeda secara berlebihan. Apalagi di depan mata langsung. Akibatnya, anak-anak Yakub yang lain merasa dikecilkan. Bagi kita, bagi saudara dan saya, semestinya dalam sebuah keluarga dihindari ada anak emas di tengah keluarga. Sebab nanti ada anak yang lain yang merasa statusnya lebih rendah, merasa ditolak, merasa tidak dicintai. Sama, di gereja pun semua warga jemaat harus dilayani dan diperlakukan sama. Tidak terkecuali. Mereka semuanya domba-domba Tuhan. Entah dia punya kelebihan dalam hal ilmu, dalam hal harta, atau apapun. Tidak boleh ada favoritisme. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa. Di negeri kita tidak boleh ada warga negara kelas 1 hanya karena menganut agama tertentu yang lebih banyak. Semuanya sama. Perlakuan sama akan melahirkan kekompakan. Sedangkan pembedaan membuahkan perpecahan. Drama Yakub, saudara-saudara,
patut menjadi pelajaran berharga. Seorang ayah harus berpisah puluhan tahun dengan anak yang dicintainya. Persaudaraan diporak-porandakan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengaruniakan kami dengan talenta masing-masing. Kiranya itu dapat kami kelola dengan tepat dan baik, sehingga menjadi berkat buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.